Oke teman-teman, terlihat di ujung situ ada jalur kereta api menuju ke arah stasiun nonaktif Stasiun Cisomang. Sekarang saya akan menuju ke arah Stasiun Cisomang untuk kedua kalinya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, perjalanan menuju ke arah Stasiun Cisomang. Menuju ke Stasiun Cisomang ini pedesaannya masih sangat asri. Waktu kedatangan saya pertama itu sudah gelap teman-teman, jadi saya tidak bisa membuat video seperti ini. Oke, kita akan menuju ke arah Stasiun Cisomang. Oke teman-teman, di sini ada penunjuk arah, yaitu ke kanan menuju ke Cirata dan ke kiri menuju ke arah Stasiun Cisomang. Dahulu perlintasan yang ini tuh baru teman-teman. Jadi sebelum jalur ini double track, perlintasan ini adalah perlintasan yang di sini. Nah, perlintasan yang ini sudah ditutup dan digantikan oleh jalan yang ini karena dibangun underpass. Fungsinya adalah kan kalau misalnya jalurnya udah double track, maka frekuensi perjalanan KA diperbanyak untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat tertabrak kereta api. Oke, kita akan menuju ke arah Stasiun Cisomang untuk kedua kalinya. Nah, ini adalah PJL yang tadi saya bilang. Oke, masuk ke jalan ini. Stasiun Cisomang, kedatangan kedua kalinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di belakang Stasiun Cisomang untuk kedua kalinya. Pada kedatangan saya yang pertama itu sudah maghrib, jadi videonya kurang maksimal. Sekarang saya akan membahas Stasiun Cisomang lebih detail karena sekarang masih siang, jadi pemandangannya lebih luas teman-teman, dan juga mendapatkan view yang lebih mantap. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya berada di depan stasiun atau halte Cisomang yang berada di ketinggian 338 meter di atas permukaan laut. Jadi kedatangan saya pertama itu sudah maghrib, jadi videonya kurang maksimal. Sekarang saya akan membahas lebih detail tentang stasiun ini. Buat teman-teman yang ingin menonton video saya pada saat maghrib hari itu, linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi saya akan membahasnya pada siang hari. Nah, di depan Stasiun Cisomang ini ada rel kecil. Nah, pada kedatangan saya pertama pas maghrib hari itu, saya tidak menyadari bahwa ada rel kecil ini. Nah, kita masuk. Di sini ada ruang loket untuk membeli tiket KA Cibatuan pada zamannya. Ini ada ruang tunggu. Besar ruang tunggunya ini kurang lebih 3 kali 6 meter teman-teman. Jadi sangat kecil. Ini tempat duduk untuk menunggunya masih berdiri kokoh. Pada saat kedatangan saya pertama ini ruang tunggunya tidak terlalu kelihatan teman-teman karena sudah mulai gelap. Oke, kita akan masuk ke bangunan depan dari Stasiun Cisomang. Oke teman-teman, sekarang saya berada di depan sini. Ini view-nya lebih bagus daripada kedatangan saya pertama karena ini siang hari. Nah, Stasiun Cisomang berada di kilometer 127 plus 100 lintas Jakarta Kota Padalarang. Ini merupakan Stasiun Cisomang. Stasiun Cisomang awalnya berstatus sebagai stasiun kecil atau stasiun kelas 3. Namun karena proyek kereta api double track lintas Pleret Cikadondong, akhirnya Stasiun Cisomang ini diturunkan kelasnya menjadi halte. Dan pada tahun 2015 stasiun ini pun akhirnya benar-benar berhenti beroperasi. Karena di GPK 2015 kereta api Cibatuan tidak berhenti lagi di halte Cisomang. Pada ini bangunannya masih bagus teman-teman, masih terlihat Cisomang ketinggiannya 337,53 meter di atas permukaan laut. Dan di sini masih ada tulisan Kepala Stasiun. Nah, tulisannya kelihatan
Karena pada kedatangan saya pertama ini tulisannya tidak terkelihatan teman-teman karena sudah gelap. Nah, ini ada bangunan cagar budaya, lalu ada ruang PPKA. Jadi ini adalah ruang pengatur sinyal. Namun teman-teman, biasanya juru periksa jalan rel itu meriksa teman-teman setiap dia melintasi jalur ini. Jadi biasanya kan ada juru periksa jalan rel di petak antar stasiun Cikadondong dengan Pleret. Nah, pada saat mereka sampai di stasiun Cisomang ini atau halte Cisomang ini, mereka akan mengecek fasilitas di halte Cisomang ini. Nah, makanya ruang PPKA dari stasiun Cisomang tidak terlalu kotor karena memang biasanya ada PPKA atau juru periksa jalan yang mengecek ruangan ini. Buktinya adalah teman-teman, ditemukannya bungkus rokok di sini dan juga ada masker. Jadi memang saat juru periksa jalan rel ini juga mengecek fasilitas apakah masih aman atau tidak di stasiun Cisomang ini. Nah, stasiun Cisomang memiliki 2 jalur. Pada awalnya jalur 2 sebagai sepur lurus dan jalur 1 sebagai sepur belok. Namun sekarang karena sudah double track, maka kedua jalur ini menjadi sepur lurus dan tanpa wesel. Stasiun ini memiliki 2 peron, peron sisi dan juga peron pulau. Padahal kalau seperti ini teman-teman, untuk menampung ke Cibatuan sudah cukup. Dan juga teman-teman, masih ada beberapa fasilitas yang masih bisa tampak di sini, yaitu musola. Waktu kedatangan saya pertama itu saya nampaknya salah bilang teman-teman. Saya bilang ini adalah toilet. Ternyata ini adalah musola. Nah, ini adalah ruang musola dari stasiun Cisomang. Ya, kita tidak terlalu bahas jauh-jauh tentang stasiun Cisomang karena memang stasiun Cisomang ini sudah saya bahas pada kedatangan saya pas maghrib hari. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Saya lebih tertarik untuk mengunjungi rumah dinas dari stasiun Cisomang. Nah, lurus ke arah stasiun Cikadondong, di situ ada jembatan perbatasan antara stasiun atau Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta. Stasiun Cisomang ini berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Darandang. Nah, di sini juga ada tulisan Cisomang. Nah, di sini saya menemukan rel kereta api, teman-teman. Saya nggak tahu ini rel kereta api buat apa, karena memang ukurannya berbeda, sangat kecil. Dan di sini semakin nampak, teman-teman. Nah, di situ semakin tampak. Saya curiga ini merupakan jalur single track sebelum akhirnya digantikan oleh jalur double track ini. Karena walaupun jembatan Cisomang sudah dibangun pada tahun 2014, namun yang bisa digunakan hanya 1 jalur saja. Sedangkan setelah jembatan Cisomang itu, kereta kembali menyatu dengan jalur single track yang lama. Saya curiga ini merupakan jalur single track yang lama. Namun buat teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, di samping stasiun Cisomang ini adalah rumah dinas dari stasiun Cisomang. Rumah dinasnya hampir mirip seperti rumah dinas yang lain, kondisinya pun hampir mirip, yaitu sudah terbengkalai. Karena ibarat kata stasiun yang aktif pun rumah dinasnya sudah terbengkalai, apalagi stasiun yang non-aktif. Nah, padahal peron stasiun Cisomang ini sudah sangat tinggi dan juga sudah sangat panjang, teman-teman, untuk menampung KA lokalan jam sekarang. Sangat disayangkan kalau stasiun ini dinonaktifkan. Padahal sangat membantu masyarakat untuk naik kereta api lokal Cibatuan dari Purwakarta ke Cibatu. Padahal sangat murah ya teman-teman. Dengan harga 7.000 kita sudah bisa sampai ke Kabupaten Garut. Terus ke situ menuju ke arah stasiun Cikadondong, sebaliknya menuju ke arah stasiun Pleret. Ini salah satu
bukti dampak negatif dari pembangunan double track, yaitu dinonaktifkannya beberapa stasiun. Salah satunya stasiun ini. Alasannya sih waktu itu dinonaktifkan akibat tidak ada lagi penyusulan dan persilangan di stasiun ini. Kereta api yang lewat sebentar lagi adalah kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Purwokerto. Namun saya akan menyegatnya di jembatan Cisomang saja karena view-nya lebih mantap. Jadi di sini ada rel juga. Jadi saya curiga ini merupakan rel bekas single track-nya. Dan akhirnya menyatu karena saya mendapatkan informasi bahwa rel yang ini tuh baru digunakan pada tahun 2014. Karena jembatan Cisomang sebelum 2014 itu memang jalur kereta apinya itu sudah double track namun belum digunakan. Hanya digunakan sebelah salah satunya saja. Jadi setelah jalur itu rel kembali menyatu dengan single track yang lama. Buktinya teman-teman, pada tahun 2014 itu kereta api Argo Parahyangan itu anjlok di sisi jembatan Cisomang. Alasannya karena dia kereta tersebut masuk ke sepur salah atau ke jalur double track yang baru. Padahal saat itu jalur double track yang baru belum dioperasikan. Jadi kereta apinya masuk dari single track yang lama, dia malah masuk ke jalur double track yang belum ada sambungan wesselnya. Makanya kereta itu anjlok. Oke, kita akan meneruskan perjalanan menuju ke arah jembatan Cisomang. Jadi nampaknya sekian dulu video kali ini membahas stasiun Cisomang versi siang hari atau part keduanya yang view-nya lebih bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.